hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah bangsa, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat konstitusi negara kita. Kalau kita bilang konstitusi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi kita mengatakan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, ini ada pada pasal 1 ayat 1. Begitu kita buka Undang-Undang Dasar tersebut, maka kita akan langsung menemui pada pasal 1-nya mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dibagi atas daerah-daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi dibagi lagi menjadi kabupaten kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Nah, itu bunyi pasal 18 ayat 1. Nah, kemudian konstitusi kita juga mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Nah, Bapak Ibu, kalau disebut daerah yang bersifat khusus, itu contohnya provinsi apa? Aceh, Jogja, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, apa lagi? Aceh, Bu. Aceh, Bu. Apa lagi? Kalau itu istimewa ya, daerah istimewa ya. Kalau daerah khusus? Papua, Bu. Ibu kota, Bu. Ibu kota. Kalau daerah khusus itu ibu kota. Kalau daerah istimewa? DKI, Bu. Kalau DKI Jakarta daerah khusus. Kalau istimewa? Jakarta, Bu. Nah, ya ada juga daerah yang memiliki otonomi khusus seperti Papua, ya Aceh memiliki kekhususan dalam rangka pengenaan syariat Islam di sana, ya. Nah, negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian pada pasal 25A-nya juga mengatakan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditentukan dalam undang-undang. Jadi Indonesia ini berbatasan darat, berbatasan laut, dan berbatasan udara dengan beberapa negara, gitu ya. Nah, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dilakukan perubahan. Nah, tadi yang mengatakan NKRI harga mati, ya ini acuannya. Jadi khusus mengenai bentuk negara Republik Indonesia itu tidak dapat dilakukan perubahan. Manakala ada sekelompok orang yang ingin merubah negara kesatuan Republik Indonesia, maka sesungguhnya dia sudah membubarkan Indonesia. Maka yang terjadi itu bukan Indonesia lagi, udah menjadi sebuah negara baru. Indonesia itu adalah NKRI. Kalau ini dirubah, ya bentuk negara ini dirubah, maka itu bukan lagi Indonesia, gitu. Karena konstitusi kita mengatakan bahwa NKRI ini tidak dapat dilakukan perubahan, gitu ya. Jadi nggak bisa, misalnya ada sekelompok orang yang ingin merubah menjadi negara khilafah atau negara monarki, gitu ya. Itu tidak boleh, itu sesama dengan membubarkan Indonesia. Nah, problem-problem negara modern, problem utama negara bangsa yang modern itu disebabkan karena batas teritorial negara ini tidak sama dengan batas-batas geografis kebudayaan. Kita lihat budaya Melayu, ya. Budaya Melayu ini tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat geografis sebuah negara. Budaya Melayu ada di Malaysia, ada di Brunei, gitu ya. Bahkan di Singapura juga ada, gitu ya. Nah, jadi yang namanya budaya ini melampaui batas-batas geografi, gitu ya, sebuah bangsa. Nah, problem ini dalam bentuk yang bermacam-macam, seperti separatisme atau adanya pemisahan wilayah. Seperti Papua kan selalu digoncang agar memisahkan diri dari Indonesia karena negara-negara yang berdekatan dengan Papua Nugini itu merasa lebih dekat dengan ras Papua ketimbang Indonesia. Merasa memiliki kebudayaan yang sama dengan Papua, bahwa budaya Papua itu sangat jauh dibandingkan dengan budaya
masyarakat Indonesia yang lainnya gitu ya. Nah, yang seperti ini dikhawatirkan akan memunculkan separatisme, walaupun dari sisi lain tentu ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, kita lihat sekarang, ini adalah peta Indonesia. Indonesia berada pada posisi silang. Nah, posisi Indonesia dalam posisi silang seperti ini tentu ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu ya. Kemarin sudah kita bicarakan bahwa sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia ini berada di garis khatulistiwa, berada di daerah yang banyak gunung apinya, merupakan pertemuan tiga lempeng, merupakan daerah tropis gitu ya. Sehingga Indonesia ini sangat rawan akan bencana. Nah, posisi geografis Indonesia yang berada pada persilangan ini juga di samping memberikan dampak positif, tentu juga memberikan dampak negatif. Nah, menurut Bapak Ibu, apa dampak positifnya dulu deh? Dampak positif dari posisi silang Indonesia. Boleh 3 pendapat? Tanah menjadi subur. Tanah menjadi subur. Keuntungan letak geografis Indonesia, tadi dikatakannya bahwa pada bagian barat Indonesia itu berbatasan dengan benua Asia, sedangkan pada bagian tenggara berbatasan dengan benua Australia. Nah, pada arah baratnya itu wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Oke, tadi tanah menjadi subur, apalagi? Sumber daya alam melimpah. Sumber daya alam melimpah. Dari sisi faktor ekonomi apa? Oke, tadi sumber daya melimpah, apa lagi? Jalur perdagangan. Dari sisi komunikasi, apa positifnya? Ya, karena Indonesia merupakan jalur perdagangan, jadi budaya-budaya, bahasa-bahasa luar itu mudah sekali masuk ke Indonesia gitu ya. Kalau lihat dari sisi positifnya, Indonesia kaya akan bahasa gitu ya. Indonesia itu bisa menghasilkan hasil secara tidak langsung melalui proses perdagangan tersebut. Kemudian dari sisi transportasi, misalnya percepatan infrastruktur di daerah-daerah Indonesia, tempat tujuan wisata misalnya ya. Kemudian meningkatkan transportasi laut secara maksimal. Dari sisi sosial budaya, jadi gudangnya passion. Kemudian ada kulturasi budaya asing dan budaya lokal. Kemudian memiliki keberaneka-ragaman budaya, dapat dengan mudahnya menyebarkan budaya Indonesia, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi negatifnya, boleh 3 pendapat sisi negatif dari silang Indonesia. Rawan bencana, Bu. Rawan bencana tadi, betul ya. Terus apa lagi? Indonesia menjadi tempatnya pasar gelap ya, penyelundupan, eksploitasi secara besar-besaran misalnya. Kemudian budaya-budaya yang masuk itu tidak selalu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, ini juga bisa menjadi ancaman gitu ya. Kemudian bisa jadi membuat transportasi lokal menjadi kalah saing dengan transportasi modern. Kemudian dari sisi sosial budaya lagi, bisa jadi hal tersebut juga mengancam budaya Indonesia karena derasnya masuknya budaya asing. Kemudian perilaku bangsa Indonesia juga bisa terpengaruh dengan budaya-budaya tersebut, gitu ya. Yang tadi Ibu katakan belum tentu sesuai dengan karakteristik Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat, itu adalah posisi geografis Indonesia. Kita lihat, Indonesia secara daratan berbatasan dengan 3 negara. Apa saja Bapak Ibu? Malaysia, Bu, Singapura. Malaysia. Singapura. Singapura berbatasan darat? Brunei, Bu. Malaysia, Timur Leste, sama Papua Nugini, Bu. Ya. Brunei dan Timur Papua, Bu. Leste, Papua Nugini.
Papua Nugini. Ya, secara daratan, ya wilayah kita ini di sini nih ada Papua Nugini di sini, ada Timor Leste di sini, dan dengan Malaysia. Malaysia itu di Kalimantan Barat dengan Kalimantan Timur di sini ya. Ini berbatasan darat. Nah, Indonesia berbatasan laut dengan 10 negara. Apa saja Bapak Ibu? Singapura, apalagi? India, Thailand, Singapura, Filipina, Vietnam. Ya, ini bendera-benderanya dipaham ya. Australia, Vietnam, Filipina, apalagi Palau ya, ada negara Palau namanya. Ya, jadi Indonesia berbatasan dengan 10 negara. Nah, pada pemerintahan Presiden sekarang, Bapak Jokowi ya, kalau kita lihat dulu yang namanya perbatasan itu merupakan daerah 3T. Terpencil, terluar, apa lagi Bapak Ibu? Terisolir. Tertinggal, ya. Tapi sekarang perbatasan-perbatasan itu sudah menjadi pintu depan bangsa Indonesia, ya. Ada 8 apa 7 perbatasan yang sudah dibangun Bapak Jokowi di pemerintahan ini, dan perbatasan itu menjadi pusat ekonomi, menjadi pusat wisata, menjadi pusat perhatian dunia, menjadi kebanggaan baik oleh bangsa Indonesia maupun oleh penduduk yang berada di situ. Jadi sekarang perbatasan Indonesia yang kalau dulu kumuh, sekarang sudah bisa menjadi kebanggaan. Inilah wajah Indonesia. Jadi kalau ada orang lain masuk ke Indonesia, sudah disambut dengan pintu gerbang yang demikian megahnya, gitu ya. Bapak Ibu di sini ada yang tinggal di daerah perbatasan? Enggak ya? Ada Bu. Oke, Ada Bu. perbatasan mana Pak? Di mana? Perbatasannya? Nggak kedengeran suaranya. Berbatasan dengan Sarawak, Malaysia, Bu. Oh, apa nama daerah perbatasannya apa? Pintu gerbangnya disebutnya apa? Kan ada 7 tuh, ada Tikong, Bu. apa Mas? Padau, Bu. Oh, Tikong, Padau. oke. Kita lihat ada sebuah video tentang perbatasan Indonesia. Tadi yang disebut sama Masnya juga ada di sini. Ini MTKOM ya. Nah, inilah wajah MTKOM, betapa megahnya. Dulunya kumuh, dulunya terbelakang, terpencil, sekarang sudah bagus.
adalah pos lintas batas negara. Tadi yang di SKAL tadi, siapa tadi Pak? Yang tinggal di PLB. Pak Yohanes. Nah, bisa cerita nggak Pak Yohanes, dengan hadirnya PLBN SKAL tadi, apa dampaknya pada masyarakat sekitar? Boleh Pak Yohanes cerita sedikit? Apakah bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya? Meningkatkan perekonomian? Mana Ya, ini Bu. Pak Yohanes? Ya, Bu. Ianya gimana? Ya. Bisa Ya, cerita baik, Pak. sedikit transformasi yang terjadi? Kalau saya tidak terlalu itu, Bu, tidak terlalu dekat di perbatasannya, tapi agak masuk ke dalamnya. Oke. Tapi yang jelas memberikan dampak positif Pak ya? Meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya juga ya? Yang penting itu, jangan sampai pembangunan itu tidak memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat setempat. Jangan hanya untuk pendatang saja gitu Pak ya. Nah itu berarti pembangunannya tidak kena sasaran kalau tidak mengangkat harkat dan derajat masyarakat setempat. Nah, itu adalah pos perbatasan ya Bapak Ibu ya, ada 7 yang demikian megahnya, tadi sudah kita lihat ya. Nah itu menjadi kebanggaan kita semua. Nah Ibu mau lanjut lagi. Lagi. Nah setelah ini siap-siap ya kelompok berapa tadi? Tadi Pak Esa sudah share. Nah, apakah mau share screen sendiri? Nah ini tadi sudah kita bicara ya. Kemudian ini menuju pembentukan negara Indonesia. Jadi NKRI itu bukan negara federal. NKRI ini merupakan antitesis terhadap kolonialisme Belanda, merupakan perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Kemudian perubahan kebijakan Belanda juga, ketika itu Belanda kan menerapkan politik etis. Jadi Belanda itu masih ada sedikit rasa pedulinya pada bangsa Indonesia gitulah ya, bisa dikatakan ya, walaupun di balik itu pasti ada motif ekonomi. Politik etis itu di mana Belanda memberikan kesempatan pada warga pribumi untuk bisa sekolah, untuk bisa menempuh pendidikan di sekolah-sekolah Belanda maupun sekolah-sekolah lokal. Nah, politik etis ini tidak disia-siakan oleh pemuda Indonesia dengan adanya kesempatan mengikuti pendidikan. Nah, disinilah muncul para pemuda-pemuda Indonesia yang berprestasi, yang memiliki idealisme, yang memiliki semangat untuk Indonesia merdeka. Nah, ya, bangku pendidikan itu betul-betul mereka gunakan gitu ya untuk belajar ilmu pengetahuan bagaimana seharusnya sebuah bangsa itu, keberadaan sebuah bangsa yang merdeka itu. Kemudian setelah itu Belanda juga membolehkan membuka sekolah-sekolah kaum pribumi, maka makin banyaklah kaum-kaum terpelajar Indonesia ketika itu. Nah, kemudian muncullah organisasi penggerakan, adanya kesadaran kebangsaan di elit terdidik, kemudian kelahiran Budi Utomo dan berbagai perkumpulan daerah, puncaknya adalah Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, ini pembentukan BPUPKI, ini kita sudah pernah bicara pertemuan pertama, ya. Ini juga kita sudah pernah bicara ketika itu bagaimana dasar negara kita ini dirumuskan, prosesnya, itu kita sudah bicara, dan bagaimana akhirnya menjadi NKRI, ini juga kita sudah bicara ketika itu. Jadi ketika itu ada 3 pilihan. Apakah bentuk negaranya NKRI, apakah bentuk negaranya itu monarki atau federal. Maka ketika itu sebagian besar memilih bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, ini kita ulang aja sedikit. Nah, ini Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipilih oleh 55 suara. Sementara negara monarki itu dipilih oleh 6 suara dan negara federal itu dipilih oleh 3 suara. Jadi rakyat menghendaki republik yang memberi jiwa kepada bangsa Indonesia
Pemerintahan berjalan secara musyawarah dengan pembagian kekuasaan dan negara berdiri tidak hanya menurut kebangsaan, kemauan rakyat, dan perintah agama, tetapi sebagai syarat internasional. Ini kita tidak usah berpanjang lebar. Nah, ini dinamika NKRI dari tahun 1945, Bapak Ibu, sampai tahun 50, seperti inilah dinamikanya ya, mulai Indonesia merdeka, kemudian ada konferensi Malino, pembentukan negara Indonesia Serikat, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rom. Kemudian Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia ini setelah agresi militer 1 dan 2. Ketika itu kan Belanda belum ikhlas gitu ya, belum rela Indonesia menjadi negara merdeka. Masih ada upaya-upaya menjajah kembali Indonesia dari Belanda yang kita kenal dengan agresi militer pertama dan kedua, sampai kemudian tahun 49 akhirnya Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan atas Indonesia. Nah, ini disepakatinya mosi integral menjadi keputusan parlemen. Ini juga ya, deklarasi Juanda, ini tahun 63 ini penentuan pendapat rakyat Papera Irian Barat, masuknya Irian Barat ke wilayah Indonesia itu tahun 63, kemudian integrasi Timur-Timur, kemudian Indonesia menjadi negara kepulauan, tahun 1999 di bawah kepemimpinan Bapak B.J. Habibie, Timur-Timur lepas dari Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka, kemudian lepas lagi ya, Sipadan dan Ligitan, kemudian tahun 2004 Indonesia menjadi negara yang memiliki otonomi daerah atau desentralisasi dan seterusnya. Ini adalah wilayah Indonesia ketika pertama kali merdeka. Yang kuning-kuning ini, Indonesia ini hanya memiliki luas yang kuning saja, hanya daratan saja. Sementara yang biru-biru kepulauan ini adalah milik internasional, bukan milik Indonesia. Nah, hal ini sangat berbahaya bagi Indonesia karena kapal-kapal asing bisa berlayar sangat dekat dengan wilayah Indonesia sampai akhirnya pada perjanjian Juanda ya, malah dalam undang-undang ketika itu tentang perairan Indonesia. Pada tahun 57 baru yang biru ini menjadi milik Indonesia. Awalnya hanya yang kuning ini saja, kemudian tahun 57 yang kuning tambah yang biru ini adalah wilayah perairan Indonesia. Sudah tidak bisa lagi perahu asing itu berlayar di antara Jawa dengan Kalimantan atau Sulawesi, sudah tidak lagi di sini. Tapi mereka masih bisa berlayar di sini. Dan itu dirasi cukup mengancam, masih sangat dekat gitu ya dengan daratan. Nah, kemudian dilakukanlah perjanjiannya ketika itu diikuti oleh 117 negara. Jadi tidak hanya Indonesia, negara-negara lain juga merasa kalau penentuan batas wilayah negaranya seperti itu bisa mengancam kedaulatan sebuah bank. Maka 117 negara melakukan perjanjian penandatanganan kesepakatan di Montego Bay, Jamaika tahun 82. Nah, yang kemudian mengacu kepada UNCLOS. UNCLOS ini adalah lembaga mengatur tentang batas-batas perairan suatu negara. Maka wilayah Indonesia menjadi yang warna kuning, warna biru tambah ya, jadi tambah luas lah wilayah Indonesia. Nah, kemudian ini adalah peta Indonesia tahun 2002. Jadi wilayah Indonesia ini yang kuning sama yang biru ini adalah wilayah Indonesia ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tahun 2014 itu Indonesia memiliki kebijakan ya dengan Undang-Undang Nomor 23 ini tentang pemerintahan daerah. Maka sejak itu berlakulah otonomi daerah, di mana hal-hal yang diatur oleh pusat itu hanya melingkupi masalah agama, masalah moneter dan fiskal, masalah keamanan dan kehakiman, masalah pertahanan itu diatur oleh pemerintahan pusat sepenuhnya. Jadi tidak bisa pemerintahan daerah itu mengatur masalah agama karena itu wilayahnya pusat, gitu ya. Tidak bisa pemerintahan daerah mengatur masalah moneter, fiskal, masalah keamanan, itu wilayahnya pusat. Daerah bisa mengatur masalah kesehatan, ketenaga kerjaan, masalah sosial, lingkungan hidup,
masalah koperasi, UMKM gitu ya. Sehingga kalau kita lihat kebijakan-kebijakan kesehatan antara satu daerah atau satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya itu berbeda, itu biasa karena memang tergantung kebijakan kepala daerahnya akibat diberlakukannya otonomi daerah gitu ya. Mengenai tata ruang, mengenai pembangunan, mengenai sarana prasarana dan ketertiban umum itu sepenuhnya menjadi wewenang pemerintahan daerah setempat ya Bapak Ibu. Nah, sekarang ini ya sudah segitu saja karena kita mau diskusi kelompok. Nah, sekarang giliran diskusi kelompok. Bapak Ibu, kelompok berapa yang sudah siap? Kelompok 6, Bu. Kelompok 6. 7. Kelompok 7. Silakan perkenalkan. Kelompok mana nih? Kelompok mana dulu nih? 7 sama 4, Bu. 7 ya, kelompok 7 dulu ya. Kelompok 7 silakan perkenalkan personilnya. Siapa? Mohon izin Ibu. Ya. Ayat 7. Saya nggak bisa ngoperatorin ya Bu. Bisa. Saya yang share. Linknya sudah saya kirim ke WA Ibu. Benten. Kelompok 7 ya. Baik, saya yang share. Sekarang diperkenalkan dulu aja personilnya. Mana kelompok 7? Ayo, waktu berjalan terus. Pak Ahmad, maaf, jemut Pak Ahmad. Sebentar Ibu. Soalnya nama personilnya ada di videonya sih Bu. Oh, alah. Oke, kita lihat ini videonya ini kan? Iya betul Ibu. Oke, udah kita saksikan bersama ya. Ini adalah tugas kelompok dari kelompok 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Salim, ayah datang. Waalaikumsalam. Ya, ini gedenya, bagus akhlaknya. Oke, ini ayah punya titis nih buat jajan. Nih 5.000 buat jajan besok. Nih bunda nih buat makan besok di dapur. Nah, tadi jajan udah berakap. Tadi ayah sudah mengasih keadilan, oke? Lalu. Nah, jadi adil itu bukan berarti sama rata. Perasaan Ibu video ini sudah pernah diputar deh. Percobaan dulu Bu. Sebagai contoh Bu. Benar ini kelompok 7? Iya Bu. Waktu itu sebagai contoh doang Bu. Pas pengenalan awal. Oke, baik. Tapi adil itu bisa menempatkan posisinya pada tempatnya masing-masing yang pas. Jaja dapat uang jajan 5.000, Bunda dapat uang dapur 50.000. Jadi adil. Jadi poin nomor 2 ya, Pancasila ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Satu sama lain.
There's nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. Baik, kelompok 7, silakan dipresentasikan. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la murda wadin wa ala alamin. Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu dosen serta rekan-rekan semua yang berkenan untuk mendengarkan penjelasan atau diskusi dari kelompok 7. Mungkin nanti lebih jelasnya bisa ditambahkan oleh Pak Bahmi. Saya simpel saja. Jadi makna sila kedua Pancasila itu yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu tentang kesadaran, yaitu kesadaran perilaku setiap rakyat Indonesia akan sesuai dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani yang ada pada sanubari setiap pribadi masing-masing. Atas kesadaran tersebut diharapkan bisa memberikan peran dan masing-masing lembaga masyarakat Indonesia untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kapasitasnya. Kemudian juga soal hak asasi manusia. Makna sila kedua yang berikut ialah serangkaian pengakuan serta menghormati hak asasi manusia antar individu yang sejatinya dimiliki seseorang ketika ia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Kemudian yang selanjutnya yang jelas tentang kemanusiaan ya. Makna sila kedua itu mengembangkan atau menumbuhkan sikap saling mencintai antara sesama makhluk atas dasar kemanusiaan. Kemudian keadilan yaitu proses untuk bisa menerapkan kehidupan yang adil dan beradab. Makna yang satu ini sangat penting mengingat pembangunan yang ada harus merata serta harus dilakukan dengan terus pertimbangan jumlah penduduk, wilayah, dan hal-hal lainnya. Kemudian yang kelima itu tenggang rasa. Pengalaman dan mewujudkan sikap yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini bisa memberikan dorongan dalam memunculkan dan mengembangkan sikap tegang rasa atau saling hormat menghormati dalam hubungan sosial, baik antara individu maupun kelompok. Selebihnya mungkin bisa ditambahkan oleh rekan yang lainnya. Ya, sekian Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan menambahkan sedikit tentang makna yang terkandung dalam sila kedua itu. Yang pertama, menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kemudian makna selanjutnya itu senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita di dalam berbagai kondisi. Kemudian makna selanjutnya tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi yang dimaksud ialah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian makna selanjutnya yaitu berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan seorang sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan di dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita cederai, hak dan kewajiban orang lain. Demikian mungkin dari anggota yang lain bisa menambahkannya. Ya, Pak Cepi langsung dipimpin diskusinya, Pak Cepi. 3 pertanyaan saja. Rekan-rekan, kalau pemaparan dari rekan-rekan kelompok 7, tadi ada informasi juga ada beberapa kelompok kami yang memang terkendala dari sinyal maupun kondisi cuaca ya. Jadi mungkin pemaparan untuk pertama dari saya dan Pak Bahmi dulu, kemudian dilempar saja untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan dikasih waktu dan tempatnya. Baik. Kang Amir apa saya dulu? Pak Brumansyah saja, yang lebih tua aja dulu. Oke. Yang saya hormati ya teman-teman di kelompok 7. Saya hanya ingin menanyakan yang pertama,
terkait dengan penerapan sila kelima dalam sila kedua dalam tatanan kehidupan bernegara. Seberapa jauh Anda lihat bahwa pemahaman dan penerapan sila kedua itu benar-benar berlaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, terkait dengan video tadi, di bit pertamanya mengatakan bahwa adil itu tidak berarti sama besarnya atau sama rata tapi tidak sama besarnya. Kalau dikaitkan dengan apa yang dijelaskan tadi terkait dengan hak asasi manusia, justru itu menurut saya menimbulkan pertentangan. Apa maksudnya? Pertentangan dalam konteks begini. Misalnya keadilan untuk satu pulau dengan pulau yang lainnya yang jelas berbeda. Sementara rasa adil itu tidak mesti berbeda, harus sama. Mohon ini penjelasannya. Terima kasih. Baik, sebelum ada pertanyaan lagi, biar nggak lupa dijawab dulu ya pertanyaan yang pertama. Terima kasih Pak Permensius atas pertanyaannya, luar biasa sekali, bagus banget. Adil berarti bukan sama rata, tetapi bisa menempatkan sesuatu pada porsinya atau tupoksinya masing-masing. Maksudnya seperti itu Pak Permensius. Kalau misalkan secara sederhana diibaratkan, misalkan ada sebuah keluarga punya 2 anak, satu anaknya sudah SMA dan satu anaknya sudah SD. Kalau secara pukul adil rata, pasti kan dari segi uang jajannya mungkin sama. Misalkan yang SD 15, yang SMA 15 gitu. Nah, tetapi yang dimaksud adil itu adalah bagaimana penempatan posisinya sebagai tupoksinya. Misalkan contoh sederhananya yang SD 5.000, yang SMA 15.000. Nah, disitulah bentuk keadilan. Termasuk perbedaan adalah bentuk keadilan dari Tuhan. Jadi ketika seseorang sama semua, wajahnya, rupanya, kulitnya, dan sebagainya, kita justru itu melihat ketidakadilan Tuhan. Jadi kita dipersulit nantinya. Tapi dengan adanya perbedaan, itulah bentuk keadilan nyata dengan hadirnya karunia Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk kalau dikaitkan dengan kepemerintahan tadi, misalkan adil, misalkan pulau ini, pulau itu, mungkin bisa dari dana desa saja sudah jelas ya teman-teman, ada perbedaan. Bisa dari jumlah penduduk, bisa dari luas wilayah, kemungkinan seperti itu. Bukan berarti pemerintah tidak adil, tapi lebih agar semuanya itu jadi tepat sasaran. Mungkin seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Halo, saya menambahkan. Silakan, siapa dulu nih? Pak Nana atau Pak Amir? Mohon izin, Pak Nana. Terima kasih, Kang Cepi. Videonya luar biasa sekali. Siap. Videonya sangat luar biasa sekali, menginspirasi kami semua. Pertanyaan saya, kita mengikuti zamannya perkembangan digital. Bagaimana caranya menyandingkan agar sila kedua itu tidak tergerus dan bisa bersanding dengan digital, agar demoralisasinya tidak hilang. Bagaimanakah caranya itu, Pak Cepi sebagai Ketua Kelompok 7? Terima kasih. Simpel saja. Mungkin sebelum saya jawab lagi, mungkin ada Pak Bahmi mau menjawab atau rekan-rekan sekalian yang kelompok 7 silahkan bantu menjawab. Saya. Ya, silakan Pak. Saya jawab. Boleh ya? Iya Pak. Boleh sekali, boleh. Silakan Pak. Oh, jaringan putus-putus ya. Di Wakatobi lagi cuaca kurang mendukung. Oke, jelas Pak. Baik. Sudah terdengar. Baik, terima kasih. Jadi masukan pertanyaan dari Kang Nur itu tentang
implementasi sila kedua di era digital ini, sebenarnya pemerintah sudah cukup berupaya supaya era digital ini betul-betul tidak menghilangkan nilai-nilai moral. Tentunya dengan terbitnya undang-undang tentang IT, pembatasan, terus pengantisipasi berita-berita hoax yang bisa dilaporkan, bisa dipidanakan, bahkan itu termasuk salah satu bentuk hadirnya pemerintah dalam mewujudkan supaya bisa adil dalam era digital ini, sehingga orang tidak semena-mena membuat konten-konten atau berita-berita dengan menyalahgunakan digital yang sudah ada di akhir zaman ini. Mungkin seperti itu untuk sementara waktu. Yang jelas, kalau praktek sekarang ini di era digital ini, pemerintah juga tidak akan pernah berhenti mengevaluasi di mana titik-titik kelemahan era digital ini, sehingga nilai-nilai moral manusia, khususnya di negara kita ini, bisa tetap terkontrol, bisa terawasi, dan bahkan ya bisa diantisipasi hal-hal yang bisa merusak moral-moral bangsa kita. Mungkin yang bisa saya berikan. Terima kasih. Saya Jabal Nur dari Wakatobi. Ya, luar biasa. Sedikit Pak, sedikit. Ya, gimana Pak Nur? Yang saya maksud itu keadilan digital dalam bermasyarakat. Satu contoh aja di kelompok 7. Di kelompok 7 aja tidak rata. Ada yang jaringannya berkurang, ada yang jaringannya luar biasa. Nah, itu adakah kira-kira kiat-kiat memeratahkan atau mengadilkan keadilan sosial? Karena itu juga berhubungan dengan sosialnya masyarakat ya. Adakah kiat-kiat untuk itu, untuk selain menyetarakan atau menghambat konten-konten yang menyesatkan? Itu aja. Siap. Boleh saya luruskan dulu Pak Amir. Tadi terima kasih juga kepada Pak Janur ya yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin kalau ditegaskan kembali, jadi bentuk keadilannya itu menurut Pak Janur itu sebagai upaya jaminan hukum di media sosial ya, Undang-Undang ITE yang dihadirkan oleh pemerintah. Nah, kemudian mungkin kalau ditambahkan untuk sekarang kita bisa tahu sama-sama teman-teman, segala sistem birokrasi baik administrasi itu jadi mudah dengan adanya era digital. Contohnya kalau yang dari jauh, yang tadinya harus misalkan kalau ngurus-ngurus pajak atau segala rupa ya ke kantornya, sekarang dengan hadirnya sistem digital, terkadang birokrasi yang berbelit-belit itu bisa dipangkas menjadi simpel, dan itulah bentuk keadilan atau kemudahan yang dihadirkan pemerintah bagi yang memiliki jarak yang jauh. Kemudian kalau ditarik ulu lagi tadi pernyataan Pak Amir tentang sinyal ya. Ini emang agak repot juga nih kalau sinyal ya. Karena kan sebetulnya pemerintah sendiri sudah berupaya ya menyediakan sinyal yang bagus ya. Cuma kembali lagi, terkadang jangkauan baik di luar pulau segala macam, kemudian ditambah cuaca, ini kan faktor alam lah Pak Nur. Jadi agak sulit juga nih mengantisipasinya nih. Gitu. Paling itu aja kali ya. Silahkan ditambahkan lagi. Pak Nana tadi mau berkomentar. Saya tambahkan lagi sedikit. Halo. Silakan Pak Janur. Iya, ya mohon maaf Pak Nur, Kang Nur tadi. Iya, kalau tentang keadilan pemerintah di dalam menyediakan era digital ini di setiap sudut wilayah Indonesia ini kan, sementara pemerintah tetap berupaya dengan terbangunnya jaringan-jaringan di mana-mana, itu merupakan bagian dari usaha pemerintah mewujudkan keadilan. Walaupun kelompok 7 ini tidak membahas keadilan, tapi dari sisi kemanusiaan, bahwa semua penjuru Indonesia ini sudah bisa terjangkau dengan adanya digital ini. Walaupun
ada yang lancar, ada yang kurang lancar. Saya rasa kehadiran pemerintah di era digital ini sudah memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang bisa memunculkan keadilan. Demikian Pak Nur, tambahan. Baik Pak, terima kasih. Kita kasih kesempatan yang lainnya. Silakan Pak Nana. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih pada rekan-rekan di kelompok 7 yang telah inikan ke sila kedua ya. Tadi disebutkan ada juga mengembangkan sikap peduli dan tolong menolong, ada juga menghormati hak dan kewajiban, ada juga tidak membeda-bedakan suku dan ras. Tetapi pada kenyataannya, apalagi tadi Pak Jenur ya, itu tentang pada kenyataannya sekarang itu justru dengan adanya tadi yang disampaikan seperti itu, ternyata kalau memang seperti itu seharusnya di Indonesia tidak banyak pelanggaran HAM dong kalau umpamanya menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang, juga peduli terhadap dan tolong menolong setiap orang. Ini berkaitan dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Artinya ini juga tidak banyak keadilan, karena yang saya tahu di lingkungan saya itu terkadang banyak orang yang tidak mampu, tidak dapat juga bantuan. Artinya juga ini tidak ada rasa keadilan. Begitu juga justru dengan bahasanya tadi saling tolong menolong, bantuan kayak gitu, justru banyak di daerah itu nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai kegotong royongan ini menurun. Ini tanggapan dari kelompok 7 ini seperti apa? Kalau memang tadi yang saya sebutkan, kalau umpamanya ada menghormati hak dan kewajiban, tidak dong, tidak terjadi pelanggaran HAM. Ternyata di Indonesia masih banyak terjadi pelanggaran HAM. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Pak Bahmi atau rekan-rekan yang lain mau mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Pak Nana. Kalau disimpulkan ada 2 pertanyaan. Yang lain. Ya. Ya, silakan yang lain. Pak Cepi singkat saja karena kita masih ada satu kelompok Pak Cepi ya. Jawabannya singkat. Ya. Boleh saya langsung jawab atau gimana yang lain? Silahkan. Ada 2 pertanyaan tadi. Yang pertama tentang HAM, kenapa masih ada. Kemudian yang kedua, tolong menolong itu bantuannya tidak merata, kenapa masih bisa seperti itu. Silahkan Pak Bahmi, mungkin mau menjawab. Oke, mungkin gangguan sinyal ya. Saya coba jawab ya Bu ya, biar singkat ya. Yang pertama tentang HAM ya, kenapa masih ada ya. Kalau sebetulnya adil itu sangat sulit sekali, tapi walaupun sulit itu kita harus tetap berupaya agar nilai keadilan itu walaupun kita tidak full 100% adil, paling tidak kita mendekati keadilan itu. Karena sesungguhnya kan yang seperti kita ketahui, adil itu hanya Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman. Nah, kemudian tentang HAM Indonesia ya. Di Indonesia kalau saya ini mohon maaf jika saya mencoba terlalu tahu menahu, tapi yang saya baca lah gitu di internet maupun media sosial yang memang belum terlalu jelas juga ya literasi kebenarannya, tapi rata-rata HAM yang terjadi itu masih berkaitan dengan beberapa elit atau orang-orang besar di Indonesia gitu loh. Jadi kenapa sampai saat ini HAM-HAM ya itu masih belum tuntas ya, karena itu ada bagian dari politik, ada bagian dari elit-elit besarnya yang bermain di sana. Jadi sehingga kasus seperti 98, kemudian Munir dan lainnya itu masih belum bisa terungkap ya, karena itu ada beberapa orang besar di dalamnya yang bahkan petugas kepolisian kemungkinan pun masih belum bisa untuk menumpas HAM yang terjadi. Nah, ya, kemudian sebentar. Artinya itu tidak ada ini juga. Soalnya yang saya tanyain kan menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing orang, sehingga harusnya tidak terjadi pelanggaran HAM. Nah, itu di pertanyaan itu
di garis bawahinya itu menghormati hak-hak dan kewajiban. Oke. Yang di garis bawahinya itu. Oke. HAM yang lebih sederhananya ya. Oke. Kalau 2 menit lagi ya. Waktunya 2 menit lagi. Oke, siap. Oke, Pak Nana, mungkin saya jawab dulu yang kedua ya. Yang tadi yang pertama mungkin kalau jawabannya kurang puas, sekali lagi maaf karena ini ya saya dan Pak Bahmi doang nih. Siap. Iya, seharusnya nih kalau Bapak lanjut Kang Cepi, lanjut. Ya, siap. Untuk yang tolong menolong ya, bantuan tidak merata. Ya, karena kita tahu sendiri kapasitas kemampuan negara kita sendiri, Pak Nana. Ya, fakta di lapangan bahwasannya adalah ketika misalkan contoh kayak BLT dan semacamnya, jumlah penduduk itu lebih banyak dibanding jumlah bantuannya. Nah, itu yang sampai saat ini pun masih bingung nih orang-orang desa untuk menjawabnya. Bahkan terkadang RT RW setempat itu yang malah jadi ini ya, jadi dikambing hitamkan ya gitu. Tetapi kalau misalkan kita sebagai warga negara maupun kepengurusan desa dan RT RW bisa menyikapinya, itu semua bisa teratasi. Jadi contoh di desa saya ketika ada BLT yang bantuannya itu tidak merata, kita berembuk dulu, kita kedepankan asas musyawarah sekali lagi teman-teman, karena asas musyawarah itu sangat tinggi sekali nilainya. Ditanya ke warga yang dapat bantuan gimana, mau nggak, setuju nggak bantuannya ini. Warga, contoh soal warga 100, misalkan ada 500 warga, bantuan cuma 250. Gimana kalau bantuannya dibagi 2, pokoknya diatur sedemikian rupa agar keadilan itu tercapai. Nah, tapi ketika musyawarah itu membuahkan hasil yang positif, akhirnya hasil musyawarah itulah yang menjawab keadilan. Gitu. Jadi adil itu sebenarnya ada pada diri kita masing-masing, bagaimana kita mau mengikhlaskan ketika hak sebagian kita yang kita relakan menjadi memberikan hak pada orang lain. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, saya kira nanti yang masih belum puas dengan pertanyaannya bisa dilanjutkan di WA group ya. Siap, Ibu. Iya. Oke, Mas Cepi, silakan. Silakan ditutup. Ya, teman-teman, sekali lagi saya biasa mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipasinya dan memohon maaf karena kita tidak membuat satu utuh video, melainkan kita menggabungkan video dari masing-masing kita. Tapi itu menunjukkan bahwasannya sebetulnya walaupun kelompok 7 tidak aktif di sesi ini, tapi mereka aktif dalam sesi pembuatan video. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cepi. Sekarang Ibu panggil kelompok 4. Siapa di sini kelompok 4? Ayo kelompok 4 semangat. Ayo kita keluar. Ada kelompok 4 di sini? Saya kelompok 4. Oke, kita langsung saksikan dulu aja ya. Ini kelompok 4 ya. Ada Pak Saipul, Pak Abdurrahman, Pak Imam, Pak Makbul, Ibu Arlinda, satu lagi siapa ini di bawah nggak? Kurang jelas tutupan. Oke, kita saksikan. Kelompok 4.
Oke, silakan kelompok 4 dipresentasikan. Hi, Dad. What you doing? I'm watering the plants. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam Bapak-bapak, rekan-rekan dan ibu-ibu semuanya. Saya dari kelompok 4 bersama rekan-rekan, mohon maaf untuk videonya tidak sebagus kelompok-kelompok lain, tetapi saya hanya mengambil inti-intinya untuk mempersingkat juga dan tidak terlalu banyak juga untuk mengambil poin-poinnya aja, pengamalan sila keempat. Jadi dalam inti video tersebut saya ambil dari butir-butirnya aja. Jadi ketika kita melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, kan seharusnya untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, untuk dari situ, ketika kita semua berkumpul, apakah kita berhak untuk memberikan saran? Yang pasti semuanya boleh menyarankan sesuai pendapat masing-masing kan. Nah, dari situ kita mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti contoh tadi di video terakhir itu, menit-menit terakhir RPJM desa untuk pembangunan desa. Nah, di situ ada bapak-bapak dan ibu-ibu merencanakan atau mengembangkan ide-ide mereka untuk membangun desa yang lebih baik. Nah, di dalam video tersebut intinya tidak tidak menyela pendapat masing-masing. Jadi saling menghargai pendapat masing-masing, tidak mengejek pendapat orang-orang lain. Nah, saya sih simpel sih untuk mencapai mufakat tersebut. Jadi semisal ini yang baik, kita bilang baik. Misalkan kita juga tidak membicarakan pendapat orang lain jelek, tidak. Tetapi kita menanyakan atau memberikan saran masing-masing. Nah, saran itu gimana yang lebih baik untuk desa ini. Mungkin bapak-bapak ibu bisa menambahkan. Rekan-rekan lainnya kelompok 4. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dalam kata-kata. Monggo kelompok. Izin mau nambah, Ibu dosen. Ya, silakan. Nanti langsung dipimpin diskusinya ya. Izin. Di menit video akhir, musyawarah lain. Nah, itu kami sengaja mengambil untuk satu video karena
karena di situ kan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang baik. Dalam musyawarah kan biasanya kita menghasilkan beberapa hal untuk kepentingan bersama. Nah, di sini biasanya kan dalam musyawarah ada hal-hal yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Nah, makanya dari itu diadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Mungkin itu saja tambahannya sementara Bu dosen, bisa lanjut ke teman-teman yang lain. Ingin menambahkan Bu dosen? Ya, ini yang mimpin langsung kelompok 4. Nggak Ibu dosen lagi yang mimpin. Silakan. Oh ya. Baik, Bu. Izin menambahkan. Nah, perkenalkan, nama saya Abdurrahman Karyadi. Yang kami maksud daripada video tentang pengamalan Pancasila sila keempat ini, selain daripada pemufakatan untuk mencapai hasil yang sama-sama kita inginkan. Jadi yang dalam konteks RPJM desa tadi atau rencana pembangunan jangka menengah, di situ tergambarkan bahwasannya pemufakatan tadi betul-betul harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesetaraan daripada pendapat dari masing-masing orang yang ingin menyampaikan pendapatnya. Jadi kalau menurut saya gitu aja, Bu. Ingin menambahkan, mana tahu ada kawan-kawan lain. Saya menambahkan. Oh, yang lain ada Pak Imam, Pak. Monggo Pak Imam. Ya, terima kasih. Ya, saya menambahkan dari video yang ditampilkan dari kelompok kami, itu kelompok 4. Terus tadi dari contoh satu video yaitu musyawarah RPJM, yes. Dari musyawarah tersebut selain bicara musyawarah atau mufakat, di situ ada beberapa asas dari sila keempat, yaitu contoh dari asas kerakyatan. Dari asas kerakyatan itu adalah asas untuk menjunjung cita-cita kerakyatan atau menumbuhkan jiwa kerakyatan dalam tujuan dari musyawarah tersebut, yaitu untuk pembangunan, tentunya adalah kesejahteraan rakyat. Kemudian juga di situ terdapat asas perwakilan. Kalau RPJMDes pasti ada hubungannya dengan BPD atau ibaratnya DPR-nya di tingkat desa. Itu adalah dari asas perwakilan juga di situ masuk dalam musyawarah pembentukan RPJMDes, dan juga asas dari kepemimpinan karena RPJMDes dihasilkan dari musyawarah, tapi atas juga itu produk setelah pilkades atau itu adalah produk rencana pembangunan jangka menengah desa yang di situ dipimpin oleh kepala desa. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Pak, saya Pak, tanya Pak. Saya pemimpinnya juga siapa nih pemimpinnya? Ya, moderatornya siapa? Moderator siapa moderator? Pak Ahmad kali ya? Monggo, silakan. Baik. Terkait musyawarah di dalam RPJMDes, kebetulan di situ ada Pak Imam ya, selaku sekretaris desa yang memang bidangnya, alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan seperti ini, di dalam RPJMDes pasti di situ ada visi misi kepala desa yang dituangkan. Nah, visi misi kepala desa, apakah itu termasuk dalam musyawarah desa? Dan jika seandainya pada musyawarah desa itu ada beberapa perwakilan masyarakat yang mengusulkan, namun dikalahkan oleh visi misi dari kepala desa. Apakah itu sudah memenuhi unsur dalam musyawarah mufakat yang terkandung dalam sila keempat? Karena di penyusunan RPJMDes itu lebih banyak kepada visi misi atau yang diemban oleh kepala desa. Bahkan dari musyawarah masyarakat sedikit dikesampingkan untuk skala prioritas. Kira-kira itu Pak dari kelompok 4, apakah ada
ketidakcocokan di RPJMdes itu pada sila keempat. Terima kasih. Menyanggah, boleh. Silakan Pak, monggo. Oke, saya akan jawab. Mungkin menanggapi pertanyaan dari Pak Nurul Amiril. Tentu memang RPJMdes itu di situ ada visi misi kepala desa. Kami ini cerita apa yang terjadi. Memang visi kepala desa dikeluarkan oleh kepala desa. Bahkan biasanya sebelum jadi kepala desa sudah menyampaikan visi misinya. Tapi tentu untuk mencapai visi dan misi tersebut membutuhkan musyawarah. Dan ini yang terjadi kalau di desa kami itu sesuai dengan apa yang dimusyawarahkan untuk menuju mensukseskan visi dan misi dari kepala desa tersebut. Itu yang terjadi di desa kami. Mungkin itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain seperti apa? Monggo. Saya menambahkan, boleh? Monggo Pak. Boleh. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan dari Kang Emir ini memang sangat luar biasa. Kalau berbicara tentang sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, tentunya implementasi yang kami praktekkan, yang dipraktekkan di desa itu sebenarnya sudah sebagian besar sudah benar. Terkait visi misi kepala desa yang ada di dalam RPJM, kan tentunya di RPJM itu sudah menyangkut seluruh lingkup yang ada di desa tentang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan. Adapun yang menjadi bagian dari visi misi para kepala desa yang terpilih, ini kan tidak keluar dari 5 bidang itu tentunya. Jadi kami, khususnya kalau saya sih, ini kan bagi pengalaman juga di dalam diskusi ini, tentunya visi misi yang kami wujudkan di desa itu adalah pada dasarnya bagaimana mensejahterakan seluruh masyarakat yang ada di desa. Tinggal trik-trik yang dibuat oleh para kepala desa di dalam mengimplementasikan program-program itu, tentunya selalu berdasar pada aturan-aturan yang ada. Dalam visi misi itu kan tentunya sudah di cross check, bahkan sudah dicari dasar-dasar kebenaran dalam menerapkan visi misi itu dan mewujudkan di dalam dokumen RPJM, bahkan di dalam realisasi yang dilakukan di setiap tahunnya di dalam pembangunan desa. Saya rasa kalau bicara kerakyatan yang ada di sila keempat dengan kaitannya RPJM, insya Allah semua desa itu sudah dipandu, apalagi dengan adanya pendamping desa yang luar biasa, pemahaman regulasi aturannya, saya rasa tidak ada yang perlu kita ragukan lagi. Demikian Pak Amiri. Izin kelompok nih 4 bertanya. Izin bertanya. Nambahin boleh nggak? Izin bertanya dong. Bertanya boleh. Gimana? Ini moderatornya Pak Ahmad Wilja. Iya. Pak moderator itu mengamankan Pak, amankan dulu Pak, barunya Pak. Bapak Ibu sebentar, jam 20.00 ada kelas lain, pendidikan Pancasila juga. Jadi Ibu keluar duluan, Bapak Ibu silakan lanjutkan diskusi ya. Walah. Wah, Ibu. Walah, nggak seru lagi. Ada muda-muda saya. Ya, Bu. Kelompok 8 gimana, Bu? Apa? Kenapa, Bapak? Kelompok 8 presentasinya kapan, Bu? Kurang penyaksinya kurang. Iya, jadi diskusinya silakan dilanjutkan. Ibu sudah mendengar presentasinya tadi ya? Iya, baik. Jadi Ibu mohon izin, Ibu masuk kelas sebelah. Terima kasih. Silakan lanjut. Iya, Bu. Silakan Ibu. Izin bertanya. Izin menanggapi. Tanya izin dong. menambahkan. Sama izin menambahkan. Siap, Bapak.
bapak-bapak Bukan Sekdes Sugi Waras kalau nggak tajam. Padang siler. Oke, Pak Ahmad ya sebagai malam ini nggak ada di pengantar bisnis ya. Sebagai moderatornya ya. Di mute dulu dong, nggak kedengaran ini.